Ya, ini dianggap pendeta teroris. Si pendeta Yusuf Mandupulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Si jomblo udah mulai bingung dia. Uang lebaran kemarin masih banyak, tapi untuk apa gitu? Ngintip video saya dipotong diambil. Katanya Saifuddin Ibrahim bilang jangan masuk Kristen. Sesuka hati lu aja lah. Lu kan jomblo. Sekarang dia kaget sahabat, ternyata teroris itu ada di dalam ajaran mereka. Nah, kepala arak dari teroris ini udah tertangkap kan, namanya Encop Papincopi. Kaget dia sahabat, si Nabi Grand 94 ini. Nggak terima dikatakan teroris, dia fitnah. Yang menganggap Encop Papincopi itu adalah teroris, itu adalah pernyataan Paul Gozong sahabat. Bukan pernyataan umat Islam ya. Coba Anda lihat itu yang ditampilkan di layar, yang diperlihatkan oleh si Gembeludin ini. Itu adalah tulisan dari Paul Gozong di channelnya sahabat. Jadi bukan umat Islam yang menganggap bahwa Encop Papincopi itu adalah seorang teroris, tapi adalah Oten sendiri. Nah, tidak terima dikatakan teroris, dia fitnah kepolisian negara Indonesia. Dianggap pendeta teroris. Si pendeta Yusuf Mandupulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Berarti amplopnya besar ini. Kasus Mandupulu ini besar di biayanya. Polisi dapat pesanan ini. Berarti surat Mandupulu itu ekor nomor suratnya 500. Berarti ini adalah masalah perkara pesanan. Dipesan khusus oleh seorang pejabat atau tokoh mafia kasus. Kalau banyak begini nih, berarti nomornya itu pasti di belakangnya 500. Ini pernyataan yang tidak berdasar ya sahabat. Ini kalau diajukan perkara nambah lagi nih ekor Udin. Maksud kami nambah lagi nih kasus untuk ngejar ekor Udin sahabat. Ya, dia fitnah ya, bahwa kepolisian itu dibayar oleh pejabat negara. Nah, ini bisa diperkarakan juga Udin ini sahabat. Tapi kalau dia katakan Encop Papincopi itu adalah pesanan, itu betul. Salah satunya saya mesan dia, COD lagi. Kalau udah sampai tempat baru saya bayar ya. Saya bayar dengan Ya, kalau di penjara pun dibayar juga sama sama Napoleon kan. Dia adalah pesanan umat Islam ya. Karena meresahkan umat, meresahkan kehidupan beragama. Saya rasa tidak hanya umat Islam yang resah dibuat oleh Encop Papincopi. Umat Kristen pun jadi resah karena kesaksian-kesaksian dia. Dan saya rasa mungkin umat Kristen pun bisa melaporkan Encop Papincopi ini dengan pasal penistaan atau pencemaran atau pencemoohan terhadap Tuhannya sendiri. Terutama oleh video yang berikut ini. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi, tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Nah ini sahabat, pasal berlapis bisa kena dia ini ya. Pertama, dia menghina atau menista Tuhannya sendiri, yang mengatakan bahwa Tuhannya itu datang menjumpai dia dalam keadaan kotor, kaki kotor dan bercolor. Itu pertama, penistaan. Pasal kedua,
Dia memfitnah umat Islam. Umat Islam ini mengatakan Tuhannya bercolor. Sejak kapan umat Islam mengatakan Tuhannya bercolor? Padahal dia sendiri yang mengatakan barusan Tuhannya itu datang dalam keadaan bercolor. Dia yang ngomong bercolor, kok umat Islam pula yang dikatakannya. Dan Cok Papin Copi pun mendukung pernyataan bercolor itu. Bahkan kata Cok Papin Copi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bercolor, itu adalah perkataan iblis katanya. Berarti kan Tuhannya betul bercolor. Pertanyaan saya, di dalam kitab Anda itu Tuhan Anda itu bercolor apa tidak? Makanya saya katakan umat Kristen bisa melaporkan Encok Papin Copi atas video ini, sahabat. Coba kita tanyakan ke Kristen yang akalnya agak sehat ya. Nah, berikut komentar dari umat Kristen terhadap video ini. Saya sebagai orang Kristen menyatakan bahwa ini adalah kesaksian palsu dan tidak benar. Kesaksian wanita itu betul-betul sesat. Jika memang wanita itu betul-betul bertemu dengan sosok yang dia ceritakan itu, maka sosok itu adalah setan, bukan Tuhan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan kita lihat dalam Alkitab, setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia memberitakan Injil di jalan menuju ke Emmaus, dia menampakkan diri kepada Thomas, 40 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Lalu kenapa tiba-tiba di abad ke-21 ini dia datang kepada seorang wanita, menampakkan diri, kakinya kotor, muncul satu badan kotor sekali, pakai kolor, betul-betul sesat memang. Ini justru penghinaan terhadap Kristus. Ada Oten dengar? Sekali lagi saya tanya, Oten ada dengar? Itu adalah komentar dari seorang Kristen yang masih waras. Kalau Kristen tuh masih sehat pikirannya. Kalau Oten orang culul emang nekat. Ngaku-ngaku Kristen, tapi kerjanya menghina Tuhannya orang Kristen. Ada dengar Oten? Oh pasti Oten bilang, itu bukan orang Kristen, suaranya diedit sama Bamtri. Anda kunjungi saja channel yang bernama Komentar Kristen. Atau cari saja judul Menanggapi Wanita yang Bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu. Maka Anda akan dipertemukan dengan video Handayani Upil ini, dan Anda akan dengarkan komentar dari orang Kristen. Jadi orang Kristen bisa melaporkan Yusuf Manubulu juga atas video. Katanya tadi apa? Penistaan terhadap Kristus. Ada dengar Oten? Nah, kembali kepada Udin Birahim. Tidak hanya memfitnah kepolisian negara Indonesia, si Nabi Grand 94 ini juga meminta gitu ya kepada pemerintahan yang baru nantinya untuk menghilangkan mata pelajaran agama dalam dunia pendidikan, sahabat. Pemerintah yang akan datang harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang tulisan Arab-Arab itu hapus semua. Di kabupaten-kabupaten yang menulis Asmaul Husna, hapus semua. Nggak perlu kayak begitu, saudara-saudara. Lu kalau mau beragama, beragama sendiri-sendiri. Jangan beragama di politik, jangan beragama di dunia pendidikan. Pelajaran agama hapus saja. Pandai betul Nabi Grand 94 ini mancing emosi umat Kristen ya sahabat. Dia suruh agama Kristen itu dihapuskan di Indonesia dalam dunia pendidikan gitu ya. Kata Oten, dia nggak ada sebut itu tadi. Udin nggak ada sebut suruh hapus pendidikan agama Kristen. Oten, kan dia bilang tadi, pendidikan agama hapus saja. Berarti termasuk agama Kristen. Ini bisa juga dilaporkan ya. Akan profesional betul dia itu memancing emosi umat Kristen, sahabat. Coba bayangkan ya, sedangkan sudah ada saja pendidikan agama dalam pendidikan itu, masih ada Oten-Oten seperti Nabi Grand 94 ini. Coba agama itu ditiadakan. Mau jadi apa dunia pendidikan ini? Oten ongok. Nih kalau masih ada orang yang mendukung Nabi Grand 94 ini, berarti dia lebih pedofil daripada Udin ini, sahabat. Udin memperkosa 2 gadis, yang mendukung tuh berarti memperkosa 200 gadis itu. Karena lebih ongok. Astagfirullahaladzim. Untung saya buat video ini udah buka puasa. Oke lah sahabat semuanya, baik yang Islam maupun yang Kristen, kita sama-sama perangi orang-orang seperti ini ya. Si Udin, si Paul Gozong,
si Yusuf Manubulu. Jadi Yusuf Manubulu itu masih bisa dilaporkan lagi dari pihak umat Kristen karena terbukti sudah menista Tuhan orang Kristen. Itu videonya tadi ya. Kalau sahabat semuanya demikian saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.